Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Darmanto dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan terkait metode respon permukaan. Di sini saya Anissa Setiawaningrum. Kemudian ada next. Kemudian ada Ishak, kemudian Pratiwi, Faris Yukla, dan Sonia Milenika. Yang pertama, pendahuluan. Saat ini, industri sudah semakin berkembang, terutama pada industri manufaktur. Perkembangan teknologi membuat para perusahaan industri saling berkompetisi dengan ketat. Untuk menghadapi persaingan ini, perusahaan industri harus mampu meningkatkan kualitas produknya sesuai dengan permintaan konsumen dan standar perusahaan. Pada makalah ini akan membahas metode respon permukaan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas produk. Metode respon permukaan pada dasarnya digunakan untuk menganalisis permasalahan di mana variabel independen mempengaruhi variabel respon, dan tujuan akhir dari analisis ini adalah untuk mengoptimalkan respon. Metode ini menggunakan rancangan percobaan dengan bantuan ilmu statistika untuk menghasilkan nilai respon yang optimal. Metode respon permukaan telah banyak dimanfaatkan dalam dunia penelitian dan dalam bidang industri. Dengan menggunakan metode respon permukaan, model matematika dapat disusun sehingga akan diketahui nilai dari variabel-variabel independen yang akan menyebabkan nilai variabel respon menjadi optimal. Kemudian rumusan masalah yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan metode respon permukaan. Yang kedua, bagaimana implementasi metode respon permukaan untuk menyelesaikan suatu studi kasus. Tujuan yang pertama, menjelaskan konsep dasar metode respon permukaan. Yang kedua, menjelaskan implementasi dari metode respon permukaan untuk memecahkan masalah pada suatu kasus. Yang kedua, tinjauan pustaka. Metode respon permukaan. Metode respon permukaan atau response surface methodology merupakan gabungan dari teknik matematika dan statistika yang digunakan untuk membuat model dan menganalisa suatu respon Y yang dipengaruhi oleh beberapa variabel bebas atau faktor X guna mengoptimalkan respon tersebut. Metode response surface bertujuan untuk mengoptimalkan respons menurut Montgomery 2009. Pada dasarnya, analisis permukaan respons serupa dengan analisis regresi, yaitu menggunakan prosedur pendugaan parameter model fungsi respons berdasarkan metode kuadrat terkecil atau least square method. Perbedaannya dengan regresi linear adalah dalam analisis respons diperluas dengan menerapkan teknik-teknik matematika untuk menentukan titik-titik optimum agar dapat ditentukan respons yang optimum. Misal, seorang peneliti ingin menemukan level-level dari variabel suhu atau X1 dan tekanan atau X2 untuk memaksimalkan hasil dari suatu proses atau Y. Hubungan variabel-variabel tersebut dapat dituliskan dalam sebuah persamaan sebagai berikut. Persamaannya Y sama dengan F X1, X2 plus error, di mana E mewakili error pengamatan pada respons Y. Jika nilai harapan dari respons Y dituliskan, yaitu Y sama dengan F X1, X2 sama dengan eta, maka respon permukaan dapat direpresentasikan sebagai berikut. Eta sama dengan fungsi dari X1, X2, di mana eta disebut dengan respon permukaan. Berikut merupakan gambar dari respon permukaan, menunjukkan mempunyai tiga sumbu, yaitu X, Y, dan Z. Setiap nilai X1 dan X2 akan menghasilkan nilai Y. Dan untuk lingkaran
Lingkaran di sebelah kanan ini dinamakan dengan kontur plot. Next. Metode permukaan grafis. Pada umumnya dalam RSM, bentuk hubungan antara bentuk variabel respon dengan variabel bebas tidak diketahui, sehingga langkah pertama adalah menemukan pendekatan yang sesuai untuk hubungan fungsional antara variabel respon dan himpunan variabel bebas melalui persamaan polinomial orde 1. Jika variabel respon dan variabel bebas dapat dimodelkan melalui fungsi linier polinomial orde 1, maka dilakukan pendekatan fungsi first order model dengan persamaan sebagai berikut. Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1x1 ditambah beta 2x2 sebentar. Mempersamaannya Y sama dengan beta 0 plus beta 1x1 plus beta 2x2 sampai beta xk ditambah R. Kemudian metode permukaan grafis. Jika terdapat kelengkungan pada permukaan, persamaan polinomial derajat yang lebih tinggi. Pendekatan ini disebut dengan second order model dengan persamaan sebagai berikut. Kemudian rancangan percobaan optimal. Pemilihan rancangan yang tepat perlu dilakukan untuk menyesuaikan dengan analisis permukaan. Yang pertama yang perlu dilihat adalah bentuk persamaannya. Apakah merupakan fungsi berorder 1 atau fungsi berorder 2? Jika ternyata fungsi yang terbentuk berorder 2, misalnya yang perlu dilihat adalah percobaan yang akan dilakukan, apakah sekuensial atau non-sekuensial. Untuk composite design atau CCD atau box Venn design yang memerlukan jumlah unit percobaan lebih banyak daripada rancangan 2K faktorial permukaan respon berorder 1. Next. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu metode Steeples-Aschen. Metode Steeples-Aschen merupakan metode pendugaan titik optimal pada first order model. Metode ini bekerja berurutan sepanjang permukaan respon yang bergerak mengarah pada peningkatan respon sampai pada titik optimum. Sebaliknya, jika yang diinginkan adalah mencari titik minimum, maka metode yang digunakan adalah metode Steeples-Aschen. Metode ini tidak menentukan nilai optimum tertentu, tetapi hanya mampu mengarahkan pada daerah sekitar nilai optimum tertentu. Metode ini tidak menentukan nilai next. Ini untuk plot grafik dari metode Steeples-Aschen, di mana kotak yang itu yang ditunjukkan region of fitted first order response surface ini merupakan wilayah titik awal di mana kita memulai Steeples-Aschen-nya, sedangkan garis path of Steeples-Aschen merupakan jalur curam yang dipilih untuk mengarahkan region of fitted first order tadi ke daerah sekitar nilai optimum. Next. Dalam penentuan titik optimal, dapat digunakan algoritma untuk menentukan koordinat suatu titik pada jalur pendakian paling curam. Misalkan, pada titik X1, ekuivalen dengan titik X2, ekuivalen sampai pada dengan titik XK, ekuivalen pada titik 0 pada titik awal, sehingga
Yang pertama, kita memilih ukuran di salah satu variabel, misalkan XJ. Variabel yang dipilih adalah variabel yang paling diketahui atau variabel dengan koefisien regresi absolut terbesar. Selanjutnya, mengukur langkah ke variabel lain dengan rumus sebagai berikut. Delta XI sama dengan beta I duga dibagi beta J duga per delta XJ. Selanjutnya yaitu mengkonversikan delta XI dari bentuk variabel kode ke bentuk variabel natural. Next. Selanjutnya, analisis second order respon permukaan. Saat eksperimen relatif mendekati optimal, model yang menggabungkan kelengkungan biasanya diperlukan untuk mendekati respons. Pada bagian ini akan ditunjukkan bagaimana menggunakan model yang dipasang ini untuk menemukan himpunan kondisi operasi yang optimal untuk variabel bebas X dan untuk mengkarakterisasi sifat respon permukaan respon. Yang pertama yaitu lokasi titik stasioner, yang kedua karakteristik respon, yang ketiga sistem reach. Lokasi titik stasioner. Titik stasioner merupakan hasil dari turunan parsial fungsi order 2 dengan masing-masing variabel bebasnya. Misalkan ingin dicari level dari X1, X2 sampai XK yang mengoptimalkan prediksi respon. Fungsi Y diturunkan secara parsial terhadap masing-masing variabel X yang dapat dirumuskan sebagai berikut, di mana delta X1 diturunkan terhadap delta XY diturunkan terhadap delta X1 sama dengan delta XY diturunkan terhadap delta X2 dan seterusnya dan disamakan. Kamu Haris ini gimana bacanya? Kok delta itu? Apa itu? Turunan parsial kok disebut delta itu? Iya, Pak. Gimana? Ya, saya lanjutkan. Untuk do Y dibagi do X1 sama dengan do Y dibagi do X2 dan seterusnya. Bukan dibagi. Kok dibagi sih? Do Y terhadap X1 sama dengan, ini enggak baca-baca kan, turunan parsial Y terhadap X1 sama dengan turunan parsial Y terhadap X2. Kan gitu. Bukan dibagi itu. Iya, Pak. Ya, lanjutkan. Jadi turunan Y turunan parsial Y terhadap turunan parsial X1 sama dengan X1, bukan terhadap X1, ya. Sama dengan turunan parsial Y terhadap terhadap X2 sama dengan dan seterusnya sampai turunan parsial Y terhadap XK disama dengankan 0. Nah, berikut adalah grafik respon permukaan dan plot kontur dengan permukaan maksimum. Dapat diketahui titik stasioner maksimum itu dilihat dari kecenderungan titik stasioner yang berada di wilayah nilai respon permukaan lebih besar dibandingkan daerah kontur sekitarnya. Seperti ini 96 dari 73 ke 80 lalu ke 88 dan kecenderungannya lebih besar sampai ke arah 96. Next. Next, balik. Nah, ini merupakan grafik respon permukaan dan plot kontur dengan permukaan minimum. Jadi sebaliknya, titik stasioner minimum dilihat dari kecenderungan titik stasioner yang berada di wilayah nilai lebih kecil daripada daerah kontur sekitarnya. Jadi dapat dilihat 103 ini paling kecil di antara wilayah-wilayah sekitarnya.
Nah, kalau ini adalah plot respon permukaan dan plot kontur dengan permukaan minimax atau saddle, di mana titik stasioner ini dilihat ketika garis kontur cenderung mengarah ke suatu nilai tertentu. Next. Berikutnya yaitu karakteristik respon permukaan. Setelah menemukan titik stasioner, biasanya perlu untuk mengkarakterisasi permukaan respon di sekitar titik. Yang dimaksud dengan karakteristik adalah menentukan apakah titik stasioner adalah titik respon maksimum atau minimum atau saddle point. Cara paling mudah untuk mengetahui karakter respon permukaan adalah memeriksa plot kontur dari model yang dilegitimasi. Jika hanya ada 2 atau 3 variabel proses X, konstruksi dan interpretasi plot kontur ini relatif mudah. Namun, meskipun variabelnya relatif sedikit, analisis yang lebih formal dapat digunakan menggunakan analisis kanonik. Next. Model diubah menjadi sistem koordinat baru dengan titik asal pada titik stasioner XS, kemudian diputar dengan sumbu sistem ini hingga sejajar dengan sumbu utama permukaan respons yang dipasang. Sehingga transformasi dirumuskan seperti persamaan di bawah, yaitu Y topi sama dengan Y topi S plus lambda 1 W1 kuadrat plus lambda 2 W2 kuadrat plus dan seterusnya sampai lambda K di WK kuadrat. Sehingga dapat membentuk model bentuk kanonik model orde kedua. Sifat permukaan respon dapat ditentukan dari titik stasioner dan tanda besar lambda I. Yang pertama yaitu menganggap titik stasioneritas berada dalam wilayah eksplorasi untuk menyesuaikan model pada orde kedua. Untuk yang pertama, jika lambda I semuanya positif, maka XS adalah titik respon minimum. Nah, tetapi jika lambda I semua negatif, maka XS adalah titik respon maksimum. Nah, jika lambda I memiliki tanda yang berbeda, maka XS adalah saddle point. Sifat permukaan respon dapat ditentukan dari titik stasioner dan tanda besar lambda I. Kemudian, selanjutnya, permukaan paling curam ke arah WI di mana nilai mutlak lambda I adalah yang terbesar. Sebagai contoh, gambar 11.9 menggambarkan sistem dengan maksimum 1 dan lambda 2 bertanda negatif dengan nilai mutlak lambda 1 lebih besar dari lambda 2. Next. Selanjutnya yaitu sistem Ritz. Anggaplah bahwa titik stasioner XS berada dalam wilayah percobaan. Selanjutnya, biarkan 1 atau lebih dari lambda I menjadi sangat kecil. Misalnya, lambda I mendekat sama dengan 0. Variabel respon kemudian sangat tidak sensitif terhadap variabel WI dikalikan dengan lambda I kecil. Dan menghasilkan persamaan Y topi sama dengan Y topi S ditambahkan dengan lambda 2 W2 kuadrat. Next. Sebuah plot kontur yang menggambarkan situasi ini ditunjukkan pada gambar 11.12 pada slide nanti selanjutnya. Untuk K sama dengan 2, dengan variabel lambda I sama dengan 0. Dalam praktiknya, lambda I akan mendekati tapi tidak persis sama dengan 0. Model kanonik untuk permukaan respon ini secara teoritis dirumuskan dalam persamaan Y topi sama dengan Y topi S plus lambda 2 W2 kuadrat dengan lambda 2 negatif. Dengan arah I telah menghasilkan garis
diambil di mana saja di sepanjang garis itu. Jenis permukaan ini disebut sistem disk stasioner. Next. Nah, ini grafnya, di mana platform sistem disk stasioner WI sejajar dengan 70. Sedangkan untuk platform kontur yang garis 11.2 itu dalam jenis lengkung kita tidak dapat menarik kesimpulan tentang permukaan yang sebenarnya atau titik stasioner ber-XS berada di luar wilayah tempat kita menyesuaikan model, sehingga tidak dapat menyimpulkan tentang permukaan yang sebenarnya. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, apakah saya sudah dengar? Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai desain untuk first order model. Jadi yang itu lebih aksen dibaca. Jadi first order model ini cocok digunakan untuk membatasi layaknya kendaraan atau dua-dua. Kedua adalah permukaan pada yang ketiga adalah kiraan permukaan. Yang keempat adalah untuk biaya eksperimen dan didirikan mungkin. Yang kelima adalah pemanfaatan yang lebih tinggi dari dan berdasarkan maksimal respon. Dan yang terakhir adalah screening untuk menyeleksi faktor yang paling penting. Pada metode permukaan respon, langkah pertama yang harus dilakukan adalah dengan menemukan hubungan antara respon Y dengan variabel independen X melalui persamaan polinomial order 1, di mana bentuk umum dari first order model dengan variabel dapat kita lihat sebagai berikut, yaitu Y sama dengan beta 0 ditambah dengan sigma I sampai ke beta I dikali dengan XX dan Y adalah variabel independen atau variabel respon. XXI adalah faktor-faktor yang berpengaruh terhadap variabel respon, di mana I bergerak dari 1 sampai ke delta. Dan selanjutnya adalah desain untuk first model. Pada keadaan yang respon, second order model biasanya disyaratkan untuk optimasi respon karena adanya atau faktor dalam permukaannya. Jadi menurut Bernoulli, bentuk second order model adalah berikut, yaitu Y sama dengan beta 0 ditambah dengan sigma I sampai ke beta I ditambah dengan sigma sampai ke beta I dikali dengan X I kuadrat ditambah dengan sigma I dan sigma J dari beta IJ dikali dengan XI dikali dengan XJ ditambah dengan nilai error di mana nilai I harus kurang dari J. Jadi second order model ini sudah dianggap mencukupi. Jadi analisis pengepasan permukaan respon second order sering disebut juga sebagai analisis kanonik. Metode kuadrat terkecil digunakan untuk mengestimasi parameter pada fungsi-fungsi aproksimasi tersebut.
analisis permukaan respon selanjutnya digunakan untuk pengepasan permukaan. Jika pengepasan permukaan merupakan aproksimasi yang cukup baik dari suatu fungsi respon, maka analisis pengepasan permukaan akan ekuivalen dengan analisis sistem yang aktual. Selanjutnya, untuk percobaan mencari respon source atau respon permukaan, terdapat beberapa desain, tetapi kali ini kita akan menjelaskan dua desain yang paling populer. Yang pertama ada Central Composite Design atau CCD, yang kedua ada Box-Bensken Design. Nah, berikut adalah bentuk dari Box-Bensken dan CCD. Untuk yang Box-Bensken, kita di sini menggunakan 3 faktor. Pada Box-Bensken, titik-titik ini menggambarkan banyaknya percobaan. Nah, kemudian untuk titik yang di tengah ini adalah pusatnya, dan ini X1, X2, dan X3. Selanjutnya pada CCD ini titik-titiknya itu selalu ada di pojok. Dan terdapat garis aksial. Nah, untuk garis aksial ini selalu terdapat 2 titik. Selanjutnya, next. Yang pertama kita merupakan desain yang paling terkenal untuk mencocokkan model dengan central composite dan berdasarkan data ada 3 macam sisi, yaitu yang pertama adalah sirkuit besar, yang kedua adalah sirkuit atau inside, dan yang ketiga adalah sirkuit atau eksperimen pada satu adalah untuk level dengan menekan eksperimen ini karena pada eksperimen kedua adalah central composite atau sisi. Pada sisi dalam percobaannya umumnya 2 faktor akan menerima model orde 1. Namun kita harus mengatasi diterimanya second order model atau model orde 2, sehingga satu metode yang bisa dilakukan adalah dengan menambahkan pengamatan pada titik pusat percobaan dengan NC ulangan. Hal ini kita lakukan karena titik pusat tidak mempengaruhi pendugaan desain di 2 pangkat K. Jadi di dalam CCD untuk faktor meliputi yang pertama adalah NF. NF ini sama dengan 2 pangkat N, yaitu factorial point masing-masing pada 2 level dan ditandai dengan nilai -1 dan +1. Yang kedua ada NC, yaitu center points yang ditandai dengan nilai 0. Yang ketiga ada NA sama dengan 2N pada aksial faktor poin. Nah, NA ini aksial itu pada garis ini, pada garis aksial, nah itu kan nilainya 2N karena pada garis aksial terdapat 2 titik. Yang keempat ada M replikasi pada center. Ini berikut adalah contoh koordinat pada CCD 2 faktor. Untuk faktorial, yang pertama X1 nilainya adalah dimulai dengan -1, 1, -1, 1. Untuk X2 -1, -1, 1. Kemudian pada aksial untuk X1 nilainya adalah min alfa, dan dengan nilai alfa itu
adalah 2 pangkat N dipangkatkan lagi dengan 1/4, di mana kita menggunakan N-nya adalah 2 karena kita menggunakan contoh faktor, jadi N-nya 2 sehingga kita peroleh alfanya ini plus minus 1,41. Jadi nanti nilai alfanya bisa diganti dengan ini untuk min alfa nilainya minus 1,414 sekian, dan nilai plus alfa diganti dengan positif 1,414, itu pula pada X2. Nah, untuk center itu untuk CCD centernya, jadi nilainya adalah 0, dan dalam sisi ini hal yang harus dilakukan adalah step 2 pertama memilih statistik situasional dari desain. Yang kedua adalah memilih nilai alfa untuk hasil ini. Yang ketiga adalah memilih pengalaman pada titik pusat atau center point. Yang pertama memilih statistik situasional dari desain. Sisi kasus mempunyai total banyaknya titik yang berbeda banyaknya nilainya dengan hitungan N adalah sebagai berikut, yaitu N sama dengan NF ditambah dengan 2 tambah 1 dengan nilai minimal kalkulasi 1 dan kalkulasi 2 dibagi 2, manakah adalah banyak faktor, NF adalah banyaknya faktorial poli, 2K adalah banyaknya star poli. Kemudian plus 1 dikali plus 2 dibagi 2 adalah nilai terkecil dari titik yang diperlukan untuk penjualan model. Yang kedua adalah dengan menentukan nilai alfa untuk aksial kali ini. Secara umum dipilih nilai antara 1 dan apakah sebuah desain yang menghasilkan suatu standar deviasi yang konstan dari respon yang diprediksi disebut dengan desain rotatable. CCD disebut rotatable dengan memiliki nilai alfa seperti rumus yang sebelumnya, yaitu NF dengan NF ini sama dengan 2 pangkat N dipangkatkan lagi dengan 1/4. Desain ini memberikan prediksi yang baik di seluruh wilayah yang diamati. Jika wilayah yang diamati berbentuk statikal, pilihan yang terbaik adalah pilihan yang terbaik untuk apakah. Jadi desain ini bisa disebut dengan spherical CCD. Jadi secara umum pilihan bergantung pada sifat geometris dan kendala praktis yang ada pada wilayah desain. Yang ketiga adalah menentukan banyaknya run pada titik pusat atau center point. Aturan praktisnya adalah memiliki 3 hingga 5 titik pusat ketika mendekati akar K. Jika tujuannya adalah untuk mendapatkan error, lebih baik memiliki lebih dari 4 atau 5 runs. Berikut adalah tabel CCD untuk K sama dengan 2 dan K sama dengan 3. Yang pertama, saya akan menjelaskan pada tabel K sama dengan 3, K sama dengan 2, maaf. Ini adalah dengan 2 faktor. K adalah banyak punya faktor. Nah, ini ada faktor A dan faktor B. Nah, seperti contoh sebelumnya, untuk yang pertama kita menuliskan min 1, 1, kemudian untuk menentukan center points, karena ini banyaknya runs adalah 13, maka nilai tengahnya untuk minus yang pertama kita dapat lihat pada run 5 dan 6. Jadi untuk nilai center point-nya bisa kita ketahui dengan plus minus akar K. K-nya tadi kita menggunakan 2 yang pertama. Jadi kita peroleh nilai alfa adalah plus minus 1,41. Jadi ini dapat kita isi dengan minus 1,41. Kemudian selanjutnya adalah 1,41 dan nilai selanjutnya bernilai 0. Kemudian pada faktor B
sama seperti pada faktor A, namun pada run 5 dan run 6 kita isi dengan 0, kemudian run selanjutnya 7 dan 8 diisi dengan nilai alfa plus minus alfa, kemudian selanjutnya diisi dengan nilai 0. Nah, begitu pula pada center point pada K sama dengan 3. Selanjutnya adalah box Benken design. Jadi konstruksi desain terkecil untuk 3 faktor dapat dijelaskan pada tabel di bawah. Desain blok tidak lengkap seimbang dengan 3 perlakuan dan 3 blok diberikan oleh berikut ini. Jadi yang pertama kita pada 2 bagian yang pertama kita silang, kemudian pada blok yang ketiga kita isi 0 atau dikosongkan. Kemudian karena treatment yang pertama blok ya, pada treatment pertama yang kita kosongkan pada blok 3, maka pada treatment yang kedua kita kosongkan pada blok kedua. Selanjutnya pada treatment 3 yang dikosongkan adalah blok 1, kemudian yang lainnya kita tandai dengan tanda X. Selanjutnya, 3 perlakuan dianggap sebagai 3 faktor ABC. Dalam percobaan, 2 bagian yang disilang di setiap blok digantikan oleh 2 kolom dari 2 pangkat 2, maaf ini bukan 22 tapi 2 pangkat 2 desain faktorial. Jadi yang sebelumnya ini kan kita mengisinya dengan faktorial, dan kolom yang berisi angka 0 dimasukkan di tempat yang kosong atau tidak disilang. Prosedur ini diulang untuk 2 blok berikutnya dan beberapa titik tengah ditambahkan sehingga menghasilkan desain